Rusia dan Iran hampir mencapai kemitraan strategis yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan global dan berpotensi menyebabkan BRICS menjadi aliansi militer dengan implikasi geopolitik yang signifikan. Pada video ini membahas kemitraan strategis yang akan segera terjalin antara Rusia dan Iran yang siap membentuk kembali dinamika kekuatan internasional. Aliansi ini yang ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Presiden Vladimir Putin akan memperkuat hubungan pertahanan dan keamanan dengan implikasi bagi perang di Ukraina dan upaya Barat untuk mengisolasi Rusia. Rencana Iran untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 200% dan pembangunan militernya ditambah dengan potensi blok militer BRICS yang diformalkan, menunjukkan adanya pergeseran ke arah sikap yang lebih tegas dalam urusan global. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan stabilitas global karena BRICS yang mencakup negara-negara berkembang seperti Tiongkok, India, dan Afrika Selatan dapat menantang pengaruh aliansi Barat, terutama jika mengadopsi fakta pertahanan bersama yang mirip dengan pasal 5 NATO. Kemitraan Rusia-Iran dipandang sebagai respon langsung terhadap pengaruh dan sanksi Barat yang bertujuan untuk memperkuat posisi mereka di panggung global. Barat mungkin menghadapi tantangan baru dalam perang Ukraina-Rusia karena semakin dalamnya aliansi Rusia-Iran dan kemajuan Iran dalam teknologi pesawat tak berawak. Pembangunan militer Iran yang substansial termasuk usulan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 200% mencerminkan komitmennya untuk memperkuat kemampuan militernya meskipun adanya sanksi Barat. Kunjungan pembom strategis Rusia ke Afrika Selatan dipandang sebagai demonstrasi kehadiran militer global dan jangkauan operasional Rusia yang dapat menandakan maksud strategis yang lebih luas. Kekhawatiran muncul tentang potensi BRICS yang berkembang menjadi blok militer yang dapat menyebabkan pertikaian ideologis global antara sistem demokrasi dan autokratis. Kekuatan ekonomi dan militer negara-negara anggota BRICS, khususnya Tiongkok dan Rusia, menunjukkan bahwa komitmen pertahanan bersama yang dapat diformalkan dapat menimbulkan tantangan signifikan terhadap tatanan internasional saat ini yang didominasi oleh aliansi Barat. Rusia dan Iran kini semakin dekat untuk memperkuat kemitraan strategis yang luas yang dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di panggung internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, baru-baru ini menyampaikan bahwa perjanjian ini hampir selesai, siap untuk segera ditandatangani secara resmi. Bagi Moskow dan Teheran, aliansi ini jauh melampaui kerjasama standar. Aliansi ini membawa bobot yang signifikan bagi hubungan kekuatan di Eurasia dan sebagai perluasan perang di Ukraina. Sergei Lavrov membuat pengumuman ini pada konferensi internasional kedua tentang keamanan Rusia di Minsk, di mana ia menekankan bahwa perjanjian ini dimaksudkan tidak hanya untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga untuk menjadi landasan bagi perdamaian dan stabilitas dalam skala yang lebih luas. Ia menyoroti bahwa tujuannya adalah untuk memperdalam kolaborasi mereka untuk menegakkan perdamaian, tidak hanya di kawasan mereka, tetapi juga secara internasional. Vladimir Putin memperkuat pernyataan Lavrov dengan menekankan seberapa dekat mereka dalam menyelesaikan perjanjian ini selama pertemuannya baru-baru ini dengan pemimpin parlemen Iran, Masoud Pezeshkian, di KTT BRICS di Kazan pada tanggal 23 Oktober. Putin menjelaskan perjanjian tersebut hampir selesai dan akan memperkuat kemitraan antara Rusia dan Iran di bidang-bidang utama, terutama dalam pertahanan dan keamanan. Penegasan tingkat tinggi ini membawa ke dalam perspektif komitmen bersama untuk memperdalam hubungan. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazim Jalali, telah mengisyaratkan bahwa perjanjian tersebut dapat ditandatangani selama kunjungan Presiden Iran mendatang ke Rusia, meskipun belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Jalali mengisyaratkan bahwa pertemuan ini mungkin menjadi momen kritis bagi hubungan Rusia dan Iran, memajukan kerjasama di seluruh bidang strategis. Antisipasi seputar perjanjian ini menandakan niat kedua negara untuk melawan pengaruh Barat dan memperkuat posisi mereka di panggung global. Perjanjian yang akan datang berfokus pada pertahanan dan keamanan, dengan Rusia dan Iran berniat membangun strategi pertahanan bersama mereka untuk mengatasi masalah keamanan global. Lavrov menggambarkan kemitraan ini sebagai cara untuk membangun kerangka kerjasama yang stabil dan diperkuat yang akan mendukung perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan Eurasia.
Perkembangan ini menonjol, terutama dengan latar belakang perang Ukraina, karena berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan di sana dan di seluruh kawasan. Bagi Barat, aliansi Rusia dan Iran yang semakin dalam ini dapat menimbulkan tantangan bagi strategi yang ada. Kemajuan Iran, khususnya dalam teknologi pesawat nirawak, telah membuat gebrakan di berbagai zona konflik, dan aliansi yang lebih dekat dengan Rusia dapat meningkatkan kerjasama militer dengan cara yang dapat mempengaruhi medan perang Ukraina. Selain itu, kemitraan ini dapat memberi Rusia jalur alternatif untuk menghindari sanksi Barat dan mengamankan sumber daya penting. Iran secara bersamaan mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan dengan target peningkatan sekitar 200%. Kenaikan substansial ini merupakan bagian dari usulan anggaran yang kini menunggu persetujuan parlemen. Tahun depan, pemerintah Iran mengantisipasi perolehan 26 miliar dolar dari ekspor minyak yang mencakup 37,5% dari total pendapatannya, dengan sekitar 13 miliar dolar yang dialokasikan untuk pengeluaran militer. Sebagaimana dilaporkan oleh Iran International Channel, analis di Fox News memproyeksikan bahwa dengan sektor energi Iran yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meskipun ada sanksi Barat, militernya dapat menerima suntikan dana tunai yang substansial dan berpotensi melipat gandakan alokasi pendapatan minyaknya untuk pertahanan pada tahun 2025. Teheran yang baru-baru ini dilanda serangan terhadap aset militernya oleh Israel, tampaknya bertekad untuk menanggapi dengan segala cara yang dimilikinya. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan keras kepada Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengindikasikan konsekuensi berat jika negara itu terus melakukan tindakan permusuhan terhadap Israel atau personel AS di Timur Tengah. Washington telah menjelaskan bahwa meskipun tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut, mereka berharap hal ini akan menandai berakhirnya pertukaran langsung antara Israel dan Iran. Aliansi Rusia-Iran yang semakin dalam bersama dengan peningkatan militer Iran yang signifikan berpotensi mengubah kalkulasi strategis, khususnya terkait perang Ukraina-Rusia. Kemitraan yang diperkuat ini dapat memberi Rusia sumber daya dan dukungan tambahan yang mempersulit upaya Barat untuk mengisolasi Moskow dan mengatasi situasi di Ukraina. Sementara itu, Rusia tengah bersiap untuk mengirim sepasang pesawat pengebom strategis Tu-160 ke Afrika Selatan. Sebuah langkah yang menggemakan misi serupa pada tahun 2019. Pada tanggal 31 Oktober 2024, sebuah pesawat angkut Rusia AN-124 tiba di pangkalan udara Waterkloof di Afrika Selatan, menandakan persiapan untuk kedatangan para pengebom tersebut. Meskipun perwakilan dari Kementerian Pertahanan Afrika Selatan mencatat bahwa kedatangan para pengebom strategis tersebut telah ditunda, mereka berharap hal itu akan segera terjadi. Awalnya, Rusia merencanakan agar kedua pesawat pengebom Tu-160 tersebut mencapai Afrika Selatan pada tanggal 29 Oktober dan tinggal hingga tanggal 1 November. Namun, pasukan pertahanan nasional Afrika Selatan kemudian mengumumkan penundaan tanpa memberikan alasan khusus. Seorang anggota utama pemerintah koalisi Afrika Selatan dari Partai Aliansi Demokratik Liberal menentang kunjungan para pengebom tersebut, menyoroti perdebatan internal yang dipicu oleh potensi kedatangan ini. Aliansi Demokratik telah menyuarakan kekhawatiran bahwa kunjungan pesawat pengebom Rusia dapat menimbulkan keraguan atas kenetralan Afrika Selatan dalam konflik internasional. Mereka berpendapat bahwa jika Afrika Selatan benar-benar netral, Presiden Cyril Ramaphosa harus memberikan undangan kepada Ukraina seperti yang telah dilakukannya kepada Rusia. Meskipun ada penolakan ini, tampaknya pemerintahan presidensial Afrika Selatan telah mengabaikan sikap aliansi demokratik karena kedatangan pesawat angkut Rusia menunjukkan bahwa persiapan untuk kunjungan pesawat pengebom tersebut terus berlanjut. Kunjungan ini bukan tanpa preseden. Pada bulan Oktober 2019, dua pesawat pengebom Tu-160 Rusia, Vasily Reshetnikov dan Ivan Yargin, melakukan misi serupa ke Afrika Selatan. Mereka menempuh jarak lebih dari 11.000 km dalam penerbangan selama 13 jam, melewati wilayah udara di atas Laut Kaspia, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Sebelum kedatangan pesawat pengebom tersebut, sebuah pesawat angkut 1162 dan AN-124 juga mendarat di pangkalan udara Waterkloof yang menciptakan pola yang mirip dengan situasi saat ini. Selama kunjungan tahun 2019 itu, para pengebom melakukan penerbangan patroli di atas perairan netral Samudra Hindia
yang mencerminkan pengaruh serupa pengebom Tu-160 ke Venezuela pada bulan Desember 2018, di mana mereka juga menerbangkan patroli di atas Laut Karibia. Misi-misi ini dengan jelas mencerminkan niat Rusia untuk memamerkan kemampuan strategis jarak jauhnya dan menegaskan kehadiran militer globalnya dengan mengerahkan pembom strategis ke wilayah yang jauh. Rusia mencoba untuk menunjukkan jangkauan operasional militernya yang luas, menguji kesiapan dan daya tahan pasukannya, dan mengirimkan sinyal yang diperhitungkan kepada sekutu dan musuh. Bagi Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu Eropanya, ini menciptakan tantangan baru dalam menghadapi kompleksitas perang Ukraina-Rusia dan ketegangan yang lebih luas di kawasan tersebut. Sifat paling terkait dari gerakan-gerakan ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Aliansi Rusia-Iran dapat menawarkan cara bagi Moskow untuk mengurangi dampak sanksi Barat dan menjaga operasi militernya tetap berjalan. Sementara itu, peningkatan anggaran pertahanan Iran menunjukkan kesiapan untuk menegaskan dirinya lebih berani dalam urusan regional yang berpotensi mempersulit strategi AS dan sekutunya di Timur Tengah. Karena BRICS tampaknya beralih ke aliansi yang lebih bersatu dan termiliterisasi, implikasi potensialnya bisa jadi transformatif dan sangat memprihatinkan bagi stabilitas global. Jika BRICS berevolusi menjadi blok militer dengan jaminan keamanan kolektif yang mirip dengan pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap satu anggota memicu respon terpadu dari semua anggota, tatanan politik dunia seperti yang kita ketahui bisa berubah secara dramatis. Pergeseran ini akan mewakili koalisi negara-negara termasuk Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan, dengan potensi tambahan baru seperti Arab Saudi, Argentina, dan Mesir yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan blok tersebut. Negara-negara anggota BRICS secara kolektif mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan hampir seperempat PDB global, menjadikan mereka penyeimbang yang substansial bagi aliansi Barat. Namun, tidak seperti NATO yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dan kebebasan individu. BRICS mencakup negara-negara otokratis terkemuka di dunia seperti Tiongkok dan Rusia, di mana kontrol negara, otoritas terpusat, dan pembatasan kebebasan politik mendominasi. Kontras ideologis ini dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi negara-negara demokrasi, karena pendekatan BRICS kemungkinan akan mengutamakan stabilitas rezim dan proyeksi kekuasaan atas perlindungan nilai-nilai demokrasi. Pengaruh ekonomi anggota BRICS juga mendukung ambisi militer potensial mereka. Misalnya anggaran pertahanan Tiongkok yang secara resmi dinyatakan sekitar 225 miliar dolar pada tahun 2023, mendukung perluasan cepat kemampuan militernya termasuk kemajuan dalam perang cyber, teknologi luar angkasa, dan proyeksi kekuatan Angkatan Laut Indo-Pasifik. Rusia meskipun mengalami kendala ekonomi karena sanksi, tetap menjadi salah satu kekuatan nuklir terbesar di dunia dan telah menunjukkan keinginan untuk memanfaatkan kekuatan militernya dalam konflik regional. India meskipun secara resmi tidak berpihak, telah semakin banyak berinvestasi dalam kemampuan militernya dan mungkin menemukan dirinya berpihak pada kepentingan militer BRICS jika ketegangan dengan sekutu Barat muncul. Jika BRICS secara resmi menetapkan komitmen pertahanan bersama, hal itu dapat menyebabkan kebuntuan ideologis dan militer global antara sistem demokrasi dan otokratis, menempatkan negara-negara demokrasi di bawah ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan berpotensi menyiapkan panggung untuk konfrontasi langsung dalam dekade mendatang. Penyelarasan ini akan menandai perubahan dari misi awal BRICS untuk kerjasama ekonomi dan menandakan sikap geopolitik yang lebih keras, yang akan memperbesar risiko konflik di kawasan tempat kepentingan BRICS dan NATO bersinggungan, seperti Eropa Timur, Laut Cina Selatan, dan Timur Tengah. Konsekuensi ini dan pergeseran ini dapat mendefinisikan ulang aliansi dan menantang tatanan internasional saat ini yang akan membawa dunia ke ambang konfrontasi besar yang bermuatan ideologis.